Seharusnya malam ini saya melanjutkan apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu berturut-turut. Dan seharusnya saya berbicara tentang Nuh malam hari ini. Tapi sejak tadi pagi Tuhan berkata sesuatu yang beda. Saya sedang berdoa di kantor sebelum kebaktian pagi, dan Roh Kudus berkata kepada saya, sampaikan tentang Abraham. Saya mau mentaati apa yang Tuhan inginkan. Saya berdoa dan saya merasa malam ini juga Tuhan mau saya sampaikan akan hal yang sama. Bahkan tadi sore Roh Kudus mengajar lebih jauh lagi. Saudara tutup Alkitab saudara. Nanti menjelang akhir saya akan buka beberapa ayat. Saya akan quote, saya akan sebutkan akan ayat-ayat yang saya kutip. Tapi saudara dengarkan baik-baik apa yang saya bagikan malam hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara bisa tangkap itu dengan roh saudara, bukan dengan pikiran, saudara akan keluar jadi orang Kristen yang baru. Daud berkata dalam Mazmur 24, dia bertanya, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kalau Anda mempelajari akan Mazmur-Mazmur Daud, bukan hanya satu kali dia bertanya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Berkali-kali dia menyatakan akan kerinduannya akan gunung tempat di mana Allah itu ada. Saya membaca akan ungkapan dan kerinduan hati daripada Daud. Dan Tuhan berkata, lihat akan hidup Abraham. Engkau akan sampai ke gunung yang sama yang dirindukan oleh Daud. Ketika saya baca kisah Abraham, saudara, selama hidupnya Abraham membangun 4 mezbah, hanya 4. Dan keempat mezbah ini yang membawa akhirnya Abraham sampai ke gunung Tuhan. Yang sekian generasi kemudian masih dirindukan oleh Daud. Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 mengungkapkan rahasia ini. Ketika Abraham masih di Ur Kasdim, di daerah asalnya, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, tinggalkan akan negerimu, keluar ke tanah yang akan aku berikan kepadamu. Allah pertama-tama berbicara kepada Abraham, bukan kepada yang lain. Tapi baru langkah yang pertama, Abraham sudah buat kesalahan. Dalam kitab Kejadian pasal 11, Alkitab mengungkapkan yang membawa akan keluarganya Abraham itu keluar dari Ur Kasdim itu bukan Abraham, tapi bapaknya yang bernama Terah. Alkitab menggunakan istilah maka Terah membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Yosua dalam kitab Nabi Yosua, pasal 24 mengatakan, Terah adalah penyembah berhala. Rupanya ketika Abraham terima pewahyuan dari Tuhan, dia ceritakan itu kepada keluarganya, kepada bapaknya dan seisi rumah tangganya. Dan Terah yang adalah seorang penyembah berhala, dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Dan dia mengambil inisiatif pertama, dia berkata, kalau begitu mari kita pergi. Kesalahan yang dibuat Abraham adalah ketika dia mengizinkan orang tuanya memimpin dia
sekalipun dia yang terima wahyu dari Allahnya. Saudara, apa akibatnya? Waktu mereka keluar dari Ur Kasdim, mereka berjalan sampai akhirnya mereka berhenti di daerah yang bernama Haran. Dan ketika mereka sampai di Haran, mereka berhenti. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Dan dari sejak saat itu Allah tidak berbicara lagi kepada Abram sampai akhirnya Terah mati. Pada saat Terah mati, baru untuk yang kedua kali Allah menampakkan diri lagi kepada Abram. Coba belajar, saudara. Setiap kali kita terima revelation dari Allah, pewahyuan dari Tuhan, tidak pernah bisa engkau berikan dan delegasikan itu kepada orang lain untuk ganti memimpin akan hidup saudara. Terah percaya perkataan Abram. Terah mengikuti perintah Tuhan. Tapi yang terima pewahyuan itu Abram, bukan Terah. Abram sadar akan kesalahannya. Tidak sampai ke Kanaan, hanya berhenti di Haran. Dan Tuhan tunggu sampai Terah mati. Ketika Terah mati, dia menampakkan diri lagi. Dengan kalimat yang persis sama Allah berkata, keluar dari negerimu. Aneh. Bukankah mereka sudah keluar? Tapi bagi Tuhan, perintah yang dia berikan harus dikerjakan sempurna atau tidak dia anggap sama sekali. Allah berkata, keluar dari negerimu ke tanah yang akan aku berikan kepadamu. Dan itu yang pertama kali Allah buat covenant, perjanjian dengan Abram. Dan kali yang kedua Abram belajar sesuatu. Pada saat Allah menampakkan diri kepadanya, Allah berbicara, Allah mengikat pewahyuan perjanjian dengan Abram. Apa yang dia buat? Dia bangun mezbah dan dia menyembah kepada Allahnya. Kita pernah belajar kata mezbah artinya diangkat tinggi. Dan itu adalah simbol dari salib Tuhan kita. Setiap ada pewahyuan, ada perjanjian dia berikan kepada kita. Yang diminta Allah atas kehidupan kita adalah mezbah yang kita bangun. Salib yang dipikul dalam kehidupan kita. Ketika pertama kali dia terima revelation, tidak pernah dia bangun mezbah, malah dia berikan mandatnya kepada bapaknya. Tapi orang ini belajar, saudara. Kali yang kedua Allah menyatakan diri, dia tahu apa yang dia harus buat. Dia bangun mezbah yang pertama. Lalu Alkitab mengatakan Abram meneruskan perjalanannya. Revelation kedua dia terima, pewahyuan kedua dia terima. Dia berkemah antara Bethel dan Ai. Dia bangun mezbah lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak Allah menciptakan manusia, atau lebih tepat sejak manusia jatuh dalam dosa, ada orang yang memanggil akan nama Tuhan. Pewahyuan yang pertama, Abram jumpa dengan Allahnya. Ikatan perjanjian terjadi. Dia bangun mezbah. Ketika dia mulai kenal akan nama Tuhannya, dia bangun mezbah. Alkitab berkata untuk pertama kalinya Abram memanggil nama Tuhannya. Dalam perjalanannya Abram buat kesalahan lagi.
Tanah tempat dia tinggal mengalami akan kekeringan dan kelaparan. Dan dia mengungsi ke Mesir. Saudara tahu apa akibatnya? Pelariannya ke Mesir hampir membuat dia kehilangan istri. Sarah akan diambil oleh Firaun sebagai istri. Saudara tahu apa akibatnya kalau Sarah diambil oleh Firaun? Perjanjian Allah yang berkata dari rahim Sarah engkau akan melahirkan seorang anak, itu akan putus sampai di situ. Saya belajar setiap kali umat Tuhan dilanda kelaparan daerahnya dan mereka melarikan diri, tidak pernah mereka berakhir dengan kelimpahan, selalu compang-camping, saudara. Abram masuk ke Kanaan, lari dari kekeringan dan kelaparan, istrinya hampir hilang. Naomi dan keluarganya keluar dari Israel. Alkitab berkata suaminya mati, 2 orang anaknya mati. Habis semua. Dia berkata jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, katanya. Ketika Israel ngungsi ke Mesir oleh karena kelaparan, berakhir dengan perbudakan sekian ratus tahun di tanah Firaun. Dan Abraham buat kesalahan. Selama di Mesir, tidak satu mezbah pun dia bangun di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya dia didepak keluar, diusir dari tanah Mesir. Kemana Abraham pergi? Dia kembali ke tempat dia membangun mezbah yang kedua, waktu dia memanggil akan nama Tuhan. Balik ke tempat asal, posisi asal dari mana dia jatuh. Saudara ingat kisah Elisa dengan rombongan nabi? Ketika seorang nabi menebang pohon dengan kapak pinjaman, mata kapaknya jatuh ke sungai. Dia teriak kepada nabi, celaka tuanku, itu mata kapak pinjaman. Tahukah Anda Elisa berkata apa? Di mana jatuhnya? Ditunjukkan di sini tuanku jatuhnya. Di tempat di mana mata kapak jatuh, Elisa melemparkan kayu. Ketika kayu dilemparkan, kapak itu timbul dan mengapung kembali, kata firman Tuhan. Kayu apa yang dilempar, saudara? Elisa artinya the Lord is my Savior. Gambar daripada Yesus Kristus. Dan Yesus hanya punya satu kayu yang membunuh dia di Golgota 2000 tahun yang lalu. Setiap kali kita mengalami kejatuhan, Allah berkata kembali ke tempat di mana engkau jatuh. Dan itu hanya bisa terjadi lewat salibnya, saudara. Kembali dari Mesir, Abram diberkati luar biasa. Terah dipisahkan dari dia lewat kematian. Sekarang Lot yang mengikut dia dipisahkan. Allah izinkan terjadi rebutan air minum antara gembala-gembala Abram dan Lot. Dan Abram berkata, engkau tinggalkan aku, pilih, kalau engkau ke timur aku ke barat, kalau engkau ke barat aku ke timur. Dan Lot memandang akan lembah Yordan tempat Sodom dan Gomora itu ada seperti taman Tuhan. Dan Lot memilih tempat yang subur tapi maksiat, saudara. Begitu Lot disingkirkan dari hidupnya, kembali Allah hadir kepada Abram. Dia berkata, aku akan membuat keturunanmu begitu banyak. Dan perjanjian diulang lagi oleh Tuhan. Dan akhirnya Abram pindah ke Hebron. Kata Hebron artinya friendship with God, persahabatan dengan Allah. Dan sampai di Hebron, dia bangun mezbah lagi. Banyak orang berkata, aku ingin menjadi sahabat Tuhan. Aku ingin punya hubungan yang baik, yang indah, yang intim dengan Allahku. Sebelum engkau bangun mezbah dalam hidupmu,
Sebelum salib itu ada dalam hidup saudara, Abram tidak akan sampai di Hebron. Lot dipisahkan dari dia. Setelah mereka berpisah, Abram mendengar Lot ditawan karena beberapa raja menyerbu kota Sodom. Kota itu kalah, Lot ditawan. Abram mengejar dan mereka dikalahkan semuanya. Luar biasa. Dia bawa kembali Lot dan orang-orang Sodom dan harta benda mereka. Dia bawa kembali. Raja Sodom menyongsong Abram. Di mana? Alkitab berkata di lembah raja. Pada saat yang sama datang raja yang lain, yaitu Melkisedek Raja Salem. Ketika Abram melihat Raja Salem, dia berlutut, dia tersungkur. Dan Raja Salem Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Melkisedek simbol dari Yesus Kristus. Dia bawa tubuh dan dia bawa darahnya. Dan ini yang malam ini kita mau nikmati sama-sama. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Dan Abraham memberikan 1/10 dari yang dia punya kepada Melkisedek. Pada saat dia terima berkat Melkisedek, Raja Sodom datang dan berkata, Abraham, ambil semua harta benda ini. Apa jawabnya saudara? Satu helai benang pun aku tidak akan ambil daripadamu. Karena nanti engkau akan berkata, karena aku Abraham jadi kaya. Orang yang pernah jumpa dengan Allahnya, yang limpah dengan berkat dari Melkisedek yang sebenarnya, tidak akan pernah tergiur dengan harta Sodom, saudara. Orang yang puas dengan Allahnya tidak akan pernah kehausan dan kelaparan dengan apa yang dunia tawarkan. Orang yang penuh dengan Allahnya akan menolak dengan tegas apa yang dunia tawarkan bagi dia. Orang yang tidak punya Allah dalam hidupnya akan menerima semua yang dunia tawarkan dalam hidupnya. Saudara tahu, hanya orang yang puas dengan Allahnya akan bisa berkata tidak dengan apa yang dunia tawarkan. Sampai pada akhirnya, saudara, lewat kejatuhan lagi, dia kawin dengan Hagar, punya anak Ismail. Selama 13 tahun Allah biarkan Abram dan Allah tidak bicara dengan dia. Selama dia di Mesir, Allah biarkan dia. Selama dia di Haran, Allah biarkan dia. Selama dia kawin dengan Hagar sampai Ismail berumur 13 tahun, Allah biarkan dia. Setiap kali kita lari dari Tuhan, engkau tidak akan pernah dengar suaranya lagi. Seperti orang yang terbuang, saudara. Nah, akhirnya dalam Kejadian pasal 17, ketika Abram berumur 99 tahun, Paulus berkata lemah sakarnya, tidak lagi bisa membantu Allah. Tidak kuat lagi badannya, lemah fisiknya. Pada saat dia menyerah kepada Allahnya, Tuhan berkata, Abraham, akulah El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Dia ulang lagi perjanjiannya. Dan dia berkata, namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Dan akhirnya Ishak lahir.
anak yang dicintai Abraham, saudara. Dan Allah melihat Abraham begitu cinta dengan anak ini. Melekat betul hatinya dengan anak ini. Dan Allah minta Abraham buat mezbah yang terakhir. Tanpa pernah dia sangka, Allah berkata, korbankan anak yang kau kasih itu di Gunung Moria, gunungnya Tuhan. Saudara, yang paling dia cintai diminta ditaruh pada mezbah salib. Dan dari korban dengan memberikan apa yang paling dia cintai, kita membaca dalam Kejadian 22, Abraham memanggil dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan pada saat itu Allah memberikan anak domba sebagai gantinya, simbol dari Yesus Kristus sendiri. Waktu yang terbaik yang dia punya, yang paling dia kasih, yang dia punya, dikorbankan di atas altar itu. Pewahyuan akan Yesus Kristus dia terima, saudara. Dan itu yang Paulus katakan dalam surat Filipi. The Living Bible mengatakan begini, aku telah singkirkan semuanya, aku telah buang semuanya, dan aku menemukan itu merupakan satu-satunya jalan, the only way, katanya, supaya aku mengenal akan Kristus dan mengalami pengalaman dari kuasa Allah yang begitu dahsyat, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ketika dia sangkali semuanya, itu merupakan cara tunggal untuk mengenal dia dan kuasanya. The only way, katanya. Ketika mezbah yang keempat dia bangun, Allah minta yang terbaik yang dia punya dikorbankan bagi dia. Nah, dengarkan saya, saudara. Tidak pernah ada kemuliaan tanpa didampingi oleh mezbah salib dalam kehidupan kita. Setiap revelation baru, setiap pewahyuan baru menuntut akan salib dan mezbah baru dalam kehidupan kita. Saya baca buku tentang Smith Wigglesworth. Ada beberapa pendeta datang kepada dia berkata begini, Smith, aku melihat dalam kebaktian ada orang yang sering kali maju ke depan minta didoakan. Kami kurang setuju dengan itu. Rasanya orang-orang ini insecure, gak terlalu aman dengan dirinya. Tapi dengar apa yang Nabi ini katakan. Dia berkata, tidak, aku suka orang seperti itu. Karena setiap pewahyuan yang baru menuntut komitmen yang baru dari setiap anaknya. Pewahyuan yang baru tidak cukup diberi komitmen yang lama yang kita punya. Setiap pewahyuan yang baru dituntut komitmen, mezbah yang baru, salib yang baru dalam kehidupan kita. Ada hal yang aneh yang saya mau tunjukkan buat saudara. Jangan buka Alkitab bahasa Indonesia, di rumah nanti Anda baca. Saudara tahu peristiwa Abraham membangun akan mezbah terakhir, dan peristiwa dia terima pewahyuan tentang Yesus Kristus ada 2 kali 7, saudara. Apa itu? Dengar, saudara. Dalam Kejadian pasal yang ke-22, Kejadian pasal 22, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10.
diceritakan bagaimana Abraham membangun akan mezbah sampai dia angkat pisaunya untuk dihujamkan kepada anaknya sendiri. Tapi pasal 13, ayat 13 dan 14 berbicara bagaimana Abraham terima revelation tentang Yesus Kristus. Ayat 9 dan 10. Gaya bahasa yang dipakai di sini digunakan istilah polisindenton. Artinya ada beberapa kata yang diulang-ulang berkali-kali untuk memberikan tekanan. Dan kata yang diulang itu kata dan, kata and, saudara. Izinkan saya bacakan. Anda hitung berapa N yang saya baca. Ayat 9. And they came to the place which God had told him of. Dan mereka datang ke tempat yang Allah sudah tunjukkan. And Abraham built an altar there. Dan Abraham membangun altar di sana. And laid the wood in order. Dan mengatur akan kayu-kayu, menata kayu-kayunya. Kenapa enggak disambung sekalian? Ada maksudnya, saudara. Teruskan lagi. And bound Isaac his son. Dan mengikat Ishak anaknya. And laid him on the altar upon the wood. Dan membaringkan dia di atas tumpukan kayu di atas altar itu. And Abraham stretched forth his hand. Dan Abraham mulai mengangkat tangannya. And took the knife to slay his son. Dan mengambil pisau untuk membantai anaknya. Berapa kali saudara? 7. Aneh. Bahasa Indonesia nggak ada. King James menulis and. Setiap perbuatan itu begitu khusus dikhususkan. Kenapa? Allah tahu kesakitannya Abraham. Waktu mereka berjalan, Allah tahu, Allah menghargai sakit dalam batinnya. Anak yang dia tunggu 25 tahun harus mati di tanganku sendiri. Dan itu Allah yang memberikan anak ini yang minta. Dan waktu dia bangun altar, bukankah itu dibangun dengan linangan air mata dan jeritan dari hatinya? Ketika dia tumpuk kayu demi kayu, bukankah air matanya menetes pada kayu itu? Karena tahu begitu kayunya aku letakkan, anakku akan ditaruh di atasnya. Waktu dia ikat anaknya sendiri, menjerit hatinya. Waktu dia angkat, dia taruh anaknya di atas kayu itu. Itu mungkin kekuatan terakhir yang dia punya. Heran, anak ini tidak berontak, saudara. Waktu dia ulurkan tangannya, dia ambil pisau itu. Dia berkata, dari tangan yang sama, tangan yang menyayangi dan mengasihi, yang menggendong anak ini, dia ambil pisau untuk menghabisi nyawanya. Karena kita berkata, ketika dia angkat pisaunya untuk dihujamkan, dia menjerit, hatinya berteriak, hancur, brokenness terjadi. Allah tahu mahalnya altar itu dibangun 7 kali. And terus perfect sacrifice, korban yang sempurna, perfect, saudara.
ayat 11 dan 12. Malaikat Tuhan menghentikan perbuatan Abraham. Dan malaikat itu berkata, Allah hanya menguji engkau dan engkau lulus dengan ujian. Begitu dia lulus ujian, itulah saatnya Abraham terima pewahyuan tentang Yesus Kristus. Hitung lagi berapa N yang saya baca, saudara. Ayat 13 dan 14. And Abraham lifted up his eyes. Abraham mengangkat akan matanya, membuka matanya. And looked, dan melihat. And behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. Dan dia lihat di belakangnya domba jantan yang tanduknya terbelit pada semak belukar. And Abraham went, dan Abraham pergi ke tempat itu. And he took the ram, dan dia ambil domba itu. And offered him up for a burnt offering instead of his son. Dan diambilnya sebagai korban bakaran pengganti daripada anaknya. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Dan Abraham menyebut tempat itu, dia berseru, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. As it is said to this day, seperti yang dikatakan pada hari ini, in the mount of the Lord it shall be seen. Di gunung Tuhan itu akan kelihatan. Saudara tahu berapa kali? 7. A perfect sacrifice will bring a perfect revelation. Korban yang sempurna dari altar hidup kita akan membawa akan pewahyuan sempurna tentang Yesus Kristus. Detail sekali. Dia buka matanya, dia lihat domba, dia datangi, dia ambil, dia korbankan, bagian demi bagian. 7 kata dan dipakai ketika dia bangun altar. 7 kata dan yang sama dipakai ketika terima revelation dari Allah. Saudara bisa tangkap ini. Tidak pernah ada kemuliaan sebelum itu ada dalam hidup kita. Dan malam hari ini dengar baik-baik. Ada orang-orang di sini, saya tahu itu, yang sedang Tuhan bicara keras dalam hidupmu untuk menyerahkan apa yang paling engkau cintai, dan engkau tahu Tuhan tidak berkenan dengan itu. Ada orang-orang yang sudah menyerahkannya, dan hari ini engkau begitu sakit. Ada orang-orang yang harus menaruh anaknya pada altar. Tapi kalau engkau percaya by faith seperti Abraham, engkau akan mendapati anakmu kembali hidup, saudara. Dan pewahyuan tentang Yesus akan menjadi milik saudara. Kalau saudara bisa tangkap ini dalam rohmu, perfect sacrifice will bring perfect revelation. Karena 7 itu angka sempurna. Sempurna dan sempurna. Amen, saudara. Beberapa saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Beberapa saudara
masih merenung. Beberapa saudara bingung. Saya berkata, fine. Asal engkau terima dengan rohmu, satu kali ini akan hidup dalam kehidupan saudara. Kemarin siang ketika Tuhan mengajar saya hal ini, saya berkata, Tuhan, luar biasa. Revelation, kemuliaan, pewahyuan tidak pernah tanpa salib. Mari kita berdoa bersama-sama.